Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayah, bunda, calon bunda. Alhamdulillah, syukur banget sama Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Terima kasih Mas Roy, Mas Bayu, dan Fadini sudah bergabung, insyaAllah. Alhamdulillah, ada Ratna juga, terima kasih. Pertama, ayah dan bunda yang mulia SWT, tadi saya sampaikan bersyukur betul Allah memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, bagaimana menghebatkan pengasuhan kepada anak-anak kita. Nah, ya ini adalah pertemuan kita yang ke-6, yang ke-7 sebenarnya, yang kemarin itu kita review. Jadi insya Allah nanti ayah bunda, calon bunda, calon ayah, terutama calon ayah, nanti kita akan review 3 episode, 3 tamu, nanti kita akan review ya. Kita akan review. Nah, kita akan kedatangan tamu hari ini. Setelah review kemudian ada tamu lagi. Nah, datang tamu hari ini tamu yang sangat spesial gitu ya bunda ya. Yang spesial sekali adalah calon ayah. Nah, sudah menikah, calon ayah. Dan kemudian dia sebagai calon ayah, dan dia merasa bahwa ada yang menarik dalam keputusan dia, penting banget yang namanya ketika dia mencalon ayah itu, dia merasa bahwa penting banget punya ilmu pengasuhan gitu, bagaimana menjadi ayah supaya jangan menjadi absent father gitu kelak kemudian hari ketika Allah mentakdirkan dan mengamanahkan anak gitu. Jadi ada keputusan-keputusan yang menarik yang kita diskusikan, kenapa dia memutuskan dari lulusan di sebuah perguruan tinggi yang sangat terkenal gitu, dan kemudian dari lulusan itu dia bisa bekerja di mana saja untuk mendapatkan penghasilan yang juga sangat luar biasa, tetapi dia memutuskan yang lain. Dia tidak memutuskan mencari pekerjaan atau tidak mencari seorang eksekutif, tidak gitu, tapi dia memutuskan untuk kuliah kembali. Nah, kuliah ini yang aneh nih, kuliahnya itu aneh gitu, jauh banget lah dari apa yang kita ngebayangin ya. Misalnya kalau di ITB mungkin akan mengambil mengambil manajemen gitu yang lain, tapi dia nggak mengambil yang berhubungan dengan fakultas dia yang ada di ITB gitu. Kita akan undang beliau ini insya Allah. Sambil kita menunggu, insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang sudah bergabung masih banyak. Rahayu, kemudian ada Resti. Makasih Resti sudah bergabung. Ini dia. Akhirnya muncul, tokohnya muncul. Alhamdulillah. Assalamualaikum Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang judul ya? Alhamdulillah. Bang Novel sehat ya? Novel sehat Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Masih puasa ya, insya Allah ya? Masih insya Allah. Masih bertahan ya? Ini ya. Iya, ayah bunda yang melakukan Allah SWT, saya mau memperkenalkan dulu nih tamu kita, dan terima kasih yang sudah mulai bergabung. Tamu kita ini anak muda ya, masih berjiwa muda, pilihan-pilihan juga masih pilihan anak muda gitu. Nah, tetapi yang saya mau kenalkan kepada ayah bunda adalah yang tadi itu saya bilang agak aneh memang pilihan hidupnya gitu ya. Ini kita bukan ngejudge ini, ngejudge. Biasanya teman-teman yang dari ITB gitu, karena masuknya susah nih bang, masuk ITB susah gitu ya. Dan hampir roadmapnya teman-teman di ITB itu, roadmapnya biasanya habis tamat ITB itu pekerjaan kan orang nampungnya banyak gitu ya bang ya. Tinggal kita milih gitu ya, mau gaji berapa gitu ya. Nah, tetapi ayah bunda yang melakukan Allah SWT, calon bunda. Nah, Bang Naufal, nama beliau Naufal pribadi. Jadi bukan milik swasta, bukan pemerintah, tapi pribadi. Jadi Naufal pribadi. Jadi Bang Naufal pribadi ini SMA dulu di mana bang? Di Nurul Fikri ya? Enggak, saya di Manpat ya. Oh, SMP di Nurul Fikri. Ya, SMP Nurul Fikri, Manpat di Jakarta ya. Nah, kemudian masuk ke ITB. Nah, di ITB yang ayah bunda yang tadi saya menyebutkan, biasanya teman-teman ITB itu roadmapnya, wah udah kebayang lah gitu ya, segera bangun rumah pribadi, istri pribadi dan lain-lain lah gitu ya. Nah, tapi Bang Novel memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya gitu ya di Family Studies ya bang ya? Iya, Family Studies, studi keluarga. Studi keluarga gitu ya.
Nah, saya mau tanya ini dalam keadaan sadar memilihnya atau enggak? Nanti Bang Novel jawab ya, ntar ya, gitu ya. Nah, nanti kita akan tanya nih Ayah, sampai nanti kita akan bertanya sebegitu pentingnya ilmu pengasuhan buat anak-anak calon ayah gitu. Apa sih alasan-alasan untuk mengambil itu? Nah, saya mau perkenalkan dulu, beliau ini aktif memang sejak dari kuliah itu aktif berdekatan dengan dunia anak-anak, gitu ya Bang ya. Di Bandung punya Ya, sekolah-sekolah apa Bang? Sekolah apa namanya di Bandung Bang? namanya sekolah bermain balon hijau ya. Oh, Jadi semacam PAUD, pendidikan anak usia dini, tapi kita non profit. Jadi nggak apa oh, untuk kalangan menengah ke bawah gitu di oh, daerah oh. Tubagus Ismail waktu itu di Dago. Oh, oh, itu semenjak tahun keberapa itu, Bang? Itu masuk tahun ketiga ya, tahun 2015. Ah, ini ada temannya Abang, mau nyapa tuh di siapa itu? Pak Noval gitu ya. Ah, ya. Ya, ya, oh tahun ketiga ya, tahun ketiga. Dan Iya, itu memang bukan ekstrakurikuler wajib dari kampus kan, bukan kan ya? bukan ya. Jadi memang kalau itu kegiatan luar kampus sih ya, dan tidak ada Ah, relasi, nggak ada relasi sama sekali dengan kampus, dan memang ah, ibaratnya secara volunteer gitu loh ya. Saya tuh iya ya, cari itu. betul. Waktu itu tuh flyernya masuk kan, waktu itu ke apa sosial media saya. Terus saya tertarik, Ah, emang udah lama pengen ngajar gitu. Nah, terus oh, tiba-tiba ada peluang ini, sebenarnya agak random juga karena dulu saya ngajarnya SMA ya. Tiba-tiba ini tawarannya PAUD, ah, kan jomplang ya. ah, Cuman saya coba aja, dan kondisinya waktu itu rambut saya masih panjang ya, masih sekitar segini mungkin. oh, Itu suatu keberanian yang luar biasa gitu untuk ngajar anak PAUD dengan style yang begini, dengan rambut yang sepanjang ini gitu. Itu luar biasa, Masya Allah. Tapi Bang, ternyata itu bisa ditarik benang merahnya sebenarnya Bang ya, benang hijau ya. Ditarik sebenarnya kenapa Iya, keputusan-keputusan sekarang itu sudah sekian, karena kan kuliah di ITB bisa bisa kalau nggak hati-hati bisa botak itu Bang ya, bisa stres ya. Sudah sekian iya, lamanya di ITB dan kemudian memilih untuk ngambil Family Studies di University of Newcastle ya di Newcastle ya. Australia. Nah, sekarang Bang gitu, apa sih alasan sebenarnya Bang? Gitu. Setelah apakah sebegitu pentingnya gitu loh Bang? Sebenarnya kan ilmu pengasuhan Bang Naufal bisa aja baca buku. Sekarang kita tuh nggak susah kan gitu ya. Baca buku apa di mana gitu. Apa Bang? Jadi sebenarnya panjang ya kalau misalnya Hmm. ditanya sejarahnya ya gitu. Karena Hmm. emang unik juga, banyak orang yang Hmm. kenal sama saya, terus di sekitar Hmm. saya juga mempertanyakan kenapa saya mengambil jalan hidup seperti ini gitu ya. Oke, oke. Sebenarnya memang awalnya singkat cerita lah ya, dari Hmm. pendidikan saya terjun di dunia PAUD, di mana itu krusial. Ternyata setelah saya pelajari saat ini itu adalah golden moment gitu ya. Jadi Ya, emang usia yang sangat krusial sebenarnya untuk hmm. perkembangan anak. Di situ Hmm. saya melihat bahwa saya ngajar nih gitu. Hmm. Saya ngajar bikin kurikulum udah sebagus apapun, tapi kok ada impact-nya berdampak, tapi ada impact Hmm. yang kok masuk kayaknya nih nggak diajarin sama kita deh. Setelah kita telusuri, ternyata itu tuh dari orang Oh. tuanya gitu ya. Nah, Oh, jadi oh, oh, kita oh. juga waktu itu saya sama teman-teman juga, kebetulan waktu itu saya jadi kepala sekolah, jadi bisa buat program gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. kita banyak melakukan home visit gitu. Hmm. Datang ke rumah, terus kita juga bagi apa kita apa namanya konsultasi apa namanya Konseling ya. diskusi lah ya, konseling dengan Diskusi ya. orang tuanya Hmm. menyampaikan. Di situ saya menemukan analisis bahwa sebenarnya memang pendidikan itu datangnya dari orang tua gitu. Jadi Oh. sehebat apapun gurunya, tetap orang tua tuh berperan penting gitu. Jadi kayak saya nggak bisa nih, saya punya pemahaman yang berbeda dengan orang tuanya sebagai guru. Misalnya, ketika Hmm. anak, contohnya nih ya, praktisnya gitu Hmm. ya, pada saat Hmm. anak-anak dituntut oleh orang tuanya harus bagus ngewarnainnya gitu. Hmm. Dulu saya bilang Hmm. nggak apa-apa Bu, nggak usah diarahin, biarin anaknya Oh. berkreasi aja. Itu ada timpang gitu ya. Jadi kita tuh kan Hmm. sebagai guru mengakses gitu ya, menilai, pengen lihat perkembangan anaknya. Hmm. Tapi perkembangan anaknya ini kadang bias gitu, karena dari peran Hmm. orang tuanya terlalu ikut campur gitu kan. Akhirnya kita Hmm. lihat ini ada ketidaksamaan visi Hmm. pendidikan dan metodenya gitu. Nah, Hmm. akhirnya saya berpikir bahwa sehebat apapun gurunya, kalau orang tuanya tidak punya ilmu pengasuhan juga, itu tuh sulit gitu. Nah, Hmm. berangkat dari situlah saya
awalnya berkecimpung di dunia pendidikan, lama-lama ternyata memang Hmm. dunia pengasuhan itu jauh lebih apa ya krusial. Ternyata pas Masya masuk ke Allah. dunia pengasuhan, karena saya pada saat Hmm. itu belum menikah, saya nggak Hmm. tahu rasanya punya Hmm. anak, rasanya punya Hmm. keluarga itu saya nggak tahu gitu loh ya. Hmm. Hmm. Ternyata Hmm. nggak semudah itu mengasuh gitu loh. Mengasuh anak tuh nggak semudah itu. Oh. Sehingga Hmm. pada pengalaman mengajar juga banyak interaksi dengan orang tua, memang semua permasalahan anak itu datangnya dari rumah, dari keluarga. Rumah. Jadi memang Masya Allah. mempelajari apa ya keluarga itu unik dan itu menarik dan Hmm. saat ini masih jarang di Indonesia gitu ya. Betul, betul. Nah, Bang, jadi kalau boleh ngelihat tadi dari apa yang Bang Naufal bilang itu, jadi bahwa di Golden Age itu memang nggak bisa tergantikan ya Bang ya. Orang tua tuh nggak bisa tergantikan. Apakah dia mau dari, maaf nih ya, apakah itu dari menengah ke bawah, bawah, atau mungkin menengah ke atas gitu. Karena Bang Naufal juga pernah berurusan dengan anak-anak yang mungkin ada di menengah ke atas gitu. Jadi Ya, memang peran orang tua itu nggak bisa tergantikan ya. Sama lah kalau dalam prinsip-prinsip pengasuhan dalam Islam itu kan memang umur segitu tuh nggak bisa main-main kan gitu ya Bang ya. Nggak bisa main-main ya orang betul tuanya ya. gitu. Jadi Bang Mm-mm. Novel menemukan itu. Itu alasan yang pertama nih Bang. Alasan yang pertama karena uh, ditemui di lapangan nggak bisa ternyata. Kita sudah bikin Betul, kurikulum sehebat apapun yang kepala sekolah rambut gondrong itu gitu ya. Jadi sudah sehebat apapun, bahkan mungkin juga itu yang ganjar kan teman-teman di ITB yang artinya secara ya, kognisi, secara akademis bagus lah gitu. Ternyata juga itu ya. nggak berdampak besar ya terhadap anak-anak ya. Bang Novel Mm-mm. menemukan itu ada di orang tua gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, Iya. yang kedua Bang, alasannya Bang, kenapa memilih memutuskan gitu untuk ini di family studies ini ada nggak Mbak konsentrasinya ke keayahan gitu Bang? Ada nggak di kampus Abang yang baru ini? Nah, kalau memang di kampus saya ini ya di Hmm. University of Newcastle ini memang spesialisasinya ke sana ya, kekayaan. Jadi memang banyak Ah, pembahasannya juga membahas betul, peran ayah ya gitu ya. Yang betul. dimana kalau paradigma pada umumnya itu Hmm. jarang banget dalam pengasuhan itu Hmm. melibatkan ayah sebenarnya. Betul, Tapi saat ini betul. udah mulai bergeser sih gitu. Betul. Bang Noval, ini banyak sekali nih Ya, harus kita ngulik dari mata pelajaran yang dasar ya menurut saya. Saya ini ayah bunda pernah beliau kirimkan beberapa diktat ya, Bang ya, beberapa diktat pelajaran ya ya. yang saya Hmm. baca itu dahsyat dahsyat banget lah gitu. Nah, Bang Noval, tadi alasannya bahwa memang usia dini itu memang nggak bisa tergantikan. Ya, Bahkan sebenarnya tahap-tahap perkembangan berikutnya orang tua juga nggak bisa tergantikan sebenarnya gitu ya Bang Naval ya ya, gitu. Nah, ya. kemudian Bang, uh, ini sih pertanyaan purba ini sebenarnya Bang. uh, Banyak juga ditanyakan sama orang gitu. Apa benar memutuskan memilih family studies itu gitu ya? Yang tadi Bang Noval bilang itu jarang lah di Indonesia bicara soal itu gitu ya gitu. Hmm, Nah, hmm. itu memang itu kan pilihan yang menurut saya nih Bang, pilihan yang berat sebenarnya Bang gitu ya. Mungkin Ya. tuntutan misalnya bisa jadi walaupun orang tua nggak menuntut tapi lingkungan menuntut gitu. Maaf ya, lu kan sekolahnya di ITB gitu. Kenapa lu ngambil yang ini gitu? Nah, itu apanya alasannya Bang? Apa nggak takut gitu loh Bang? Apa ya, justru itu menjadi tantangan baru dan jadi motivasi tersendiri sih ya. Maksudnya gini, Ah, saya emang tipe orang yang sukanya anti mainstream gitu loh ya. betul, Jadi betul. dengan jalan ini justru mendukung apa ya, dukung kesukaan saya juga. Jadi Ah, justru banyak teman yang akhirnya respect lah, menghargai saya gitu. Karena awalnya memang banyak banyak pemikiran kayak ntar lu nggak punya teman gitu, lu bakal nggak nyambung ngobrol sama teman. Ternyata iya, berbeda ya gitu. Memang belum terasa sekarang karena banyak teman yang belum menikah. Tapi iya, beberapa iya, teman yang iya. sudah menikah justru banyak bertanya gitu loh. Oh, Banyak iya, merasa, iya, dan saya nyampaikan apa adanya aja yang saya iya, iya. pikirin gitu ya, pikirkan gitu ya, insight. Terus teman-teman pada bilang, nggak sia-sia lu ya, loncat dari jurusan ya. Iya, iya, iya. Apalagi nanti kalau teman-teman tuh udah menikah ya Bang ya, otomatis Betul. Bang Novel dibutuhkan bener. Jangan-jangan yang berkonsultasi itu teman-teman ETB semua sama Bang Novel itu ke Bisa depannya. jadi ya. Nah, Bang, ini yang menarik nih Hmm. Bang yang kita mau tanyakan. Ada beberapa pertanyaan dari ketika saya mempublish bahwa tamu kita ini adalah Bang Novel pribadi dan beliau ini kan di Instagram saya jelaskan sedikit Bang.
tamat di sini, kemudian memutuskan untuk di sini, dan bahwa ternyata merasakan betul bahwa pengasuhan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal sebenarnya gitu. Nah, Ya. apa yang Bang Naufal rasakan sekarang? Ini Bang Naufal nih mewakili anak muda nih, gitu ya. Sekarang baru dapat icip-icip nih Bang. Taruh dapat icip-icip ya di University of Newcastle. Kan belum sedang menyeluruh nih Bang ya. Karena baru menjadi mahasiswa baru juga di sana gitu. Nah, Bang Naufal nggak bayang nggak sebenarnya? Bang Naufal baru dapat segini aja digabung dengan pengalaman, itu udah kebayang gitu. Gawat banget kalau kita nggak punya ilmu gitu. Ada anak muda yang menikah, itu punya ilmu, lu gawat loh. Ternyata nggak bisa dibeli gitu loh Bang. Misalnya kita bisa beli rumah, beli apa-apa, ternyata gitu ya, ngurus anak itu bukan karena itu, gitu loh Bang. Gitu. Nah Bang, silakan Bang. Ya memang benar sih ya. Jadi gini, ketika saya bergaul dengan teman-teman di kampus gitu ya, pergaulan tuh nggak semulus yang seideal yang dibayangkan. Orang-orangnya baik semua, pintar-pintar semua. Jadi memang saya dulu ingat banget obrolan sama teman-teman bilang gini katanya, gile ya, di zaman sekarang aja yang kayak gini, yang kita baru mengenal dunia informasi teknologi aja, generasinya udah kayak kita gitu loh. Generasinya udah kayak kita gitu. Terus apa? Ya dalam tanda kutip, ya ini aja udah parah gitu. Gimana nanti ke depan gitu, berapa tahun ke depan? Nggak kebayang sih anak-anak kita bakal kayak gimana. Jadi sebenarnya di dunia milenial ini gitu ya, di generasi milenial tuh jadi kekhawatiran banget sebenarnya. Karena Bang, sebentar Bang. Jadi itu jangan-jangan dialog yang Abang lakukan itu juga ada di dialog di ruang-ruang milenial yang lain Bang. Mungkin di kampus, di kantor, atau di kegiatan-kegiatan milenial, mungkin ada keresahan yang semacam itu. Adalah terpikir kayak gitu Bang ya? Mungkin ya Bang ya? Iya, lanjut mungkin Bang. ya. Lanjut. Dan nggak bisa dipungkiri ya gitu ya. Menurut saya banyak untuk generasi milenial sekarang sudah melek akan ilmu dan teknologi. Jadi penting menurut dia ilmu keluarga dan pengasuhan. Dan menurut mereka pun referensi keluarga tuh pasti pengen punya keluarga yang baik-baik. Nggak ada nih pengen keluarga cuman cuma sekedar nikah ya udah, nggak ada. Banyak ada lah, tapi mayoritas sebenarnya memang pengen punya keluarga yang baik gitu loh ya. Hampir nggak semua bisa dipungkiri Bang, itu. Betul. Semua gitu. Iya. Jadi memang ya seperti itu, kesadarannya sebenarnya mulai meningkat gitu ya di kalangan generasi milenial akan pentingnya hal ini. Cuman memang mencari ilmu ini nggak mudah gitu loh. Betul. Jadi maksudnya di mana ya saya bisa punya referensinya, di mana saya bisa belajar kayak gitu. Ya alhamdulillah udah mulai berkembang. Ya semoga bisa terus naik terus gitu ya, bisa mengedukasi banyak orang sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan lah dalam waktu setahun 2 tahun udah muncul Dr. Naufal pribadi gitu. Waduh, amin, Masya Allah. Jadi spesialisnya itu bukan sipil, bukan apa, tapi spesialisnya itu adalah tentang fathering gitu ya. Wow, iya. Itu dokter. Tapi memang nggak aneh sih ya. Saya kan lulusan fisika ITB ya. Kita lihat Menteri Kesehatan sekarang juga lulusan fisika ITB. Jadi sebenarnya memang fisika ITB itu mencetak orang-orang yang berkhianat gitu dari fisikanya. Iya. Tapi memang nanti Bang, kehebatan akademis dan kognisi itu kan nanti akan membantu Abang juga sebenarnya kalau nanti bergerak di dunia pengasuhan ya. Karena membutuhkan kecerdasan, membutuhkan keligatan, ketangkasan kan sebenarnya. Bang, kembali lagi ke yang tadi Bang. Ini alhamdulillah sudah mulai banyak nih. Mbak Alda bilang next Menteri Pendidikan ya gitu. Amin. Masya Allah. Enggak, Alda bukan Menteri Pendidikan, akan nanti dia lebih anti ekstrim lagi, Menteri Agama insya Allah gitu. Menteri Agama yang ada sentuhan parentingnya gitu ya. Bang Naufal, kira-kira Bang, dari yang Bang Naufal alami, kemudian ada di kampus, kemudian Bang Naufal kebayangnya itu apa sih sebenarnya yang harus disiapkan itu sebelum menikah tuh apa sih sebenarnya yang harus disiapkan gitu supaya mengantisipasi yang tadi. Jadi memang jadi kita berdamai dengan diri sendiri itu yang paling penting sih ya sebenarnya. Maksudnya sebelum kita menghadapi banyak orang yang terikat dengan kita, misalnya pasangan kita, nanti kita punya anak, tentu kita harus selesaikan diri kita masing-masing gitu. Saya jujur sebelum menikah saya memang mempersiapkan, tapi saya merasa nggak total gitu ya. Jadi pas saya menjalani pernikahan bersama istri saya gitu, memang berasa banget gitu bahwa harusnya saya bisa memanfaatkan waktu lebih panjang kemarin gitu ya, 25 tahun ke belakang tuh untuk belajar
memperbaiki diri gitu. Nah, saya Oke, kebayang oke. gitu ya. Dan apalagi sebenarnya nggak mudah ya sebagai seorang yang Hmm. belajar di dunia ini, di Hmm. mana istri juga belajar dunia psikologi gitu ya, Betul, betul, karena betul. ngambil kelas itu jadi kekhawatiran besar buat kita sebenarnya, karena kita tahu Hmm. ilmunya gitu ya. kita jadi khawatir, Oh. kebayang gitu Hmm. bahwa ada banyak hal yang kita perlu persiapkan Hmm. sebelum punya anak gitu, tapi Betul, bukan menunda, tapi betul, maksudnya betul, berarti ini adalah waktu yang kita kan nggak tahu kapan betul, dikasih betul, sama Allah, dan itu betul, waktu yang betul. kita persiapkan gitu, kita gunakan untuk Hmm. persiapan itu Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Dan banyaknya teori yang masuk pun dari saya kuliah dari mana itu nggak mudah implementasinya gitu. Iya, Tapi iya. setidaknya kita bisa mengenali masalah gitu ya, bahwa sebenarnya Oke. banyak keluarga yang baik-baik aja ternyata punya masalah, atau Iya, iya. banyak keluarga yang terlihatnya punya banyak masalah tapi ternyata solusinya simpel. Betul, Jadi betul, kita betul, bisa kaji itu gitu loh dari betul, perspektif ilmu keluarga sebenarnya. betul, bang, Dan bang. ya Lanjut, lanjut lanjut bang, ya. lanjut bang. Lanjut. Ya, dan banyak memang karakter itu memang datang dari pengasuhan, dari keluarga. Jadi Oh. jadi kita bisa tebak nih orang ini seperti apa secara dalam kalau kita tahu orang tuanya bagaimana gitu, dan bagaimana Oh. interaksinya itu kita bisa tahu gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bang, tadi Bang Novel bilang persiapan untuk anak muda nih, karena Bang Novel bicara untuk anak muda nih, gitu ya. Persiapan Ya, untuk anak muda sebelum nikah itu temukan diri, berdamai dengan diri dulu gitu ya Bang ya. Ada nggak Bang betul. dari bangku kuliah yang Abang dapat gitu yang mengisyaratkan bahwa persiapan menjadi ayah itu memang dimulai harus sejak dari usia dini. Nah, gimana tuh Bang? Apa memang harus disiapkan sedini? Apakah disiapkan sejak dari SD misalnya atau disiapkan kapan gitu loh Bang? Ini khusus anak muda nih gitu loh Bang. Silakan Bang Ya, Novel. kalau menurut ilmu yang saya pelajari ya, mungkin masih sedikit lah ya, masih banyak yang belum saya pelajari. Jadi memang proses pendidikan anak itu bukan menjadikan anak menjadi apa, tapi juga menjadikan Oh, dia oke. sebagai, mengantarkan dia sebagai dewasa yang nantinya akan sama di posisinya sebagai orang tuanya gitu loh. Nah itu memang kompleks sebenarnya. Jadi kayak ada stimulasi gitu ya, ada pengondisian keluarga yang harus dilakukan gitu, dan bagaimana orang tua mengondisikan anak dalam berbagai macam situasi. Maksudnya seperti ini, misalnya kayak orang tua misalnya bekerja, terus bekerjanya misalnya pindah-pindah gitu misalnya Iya, ya. iya, Kayak iya. dulu saya pengalaman orang tua kerja itu pindah-pindah, maksudnya pindah-pindah tuh karena kerja di perusahaan, jadi kadang ditugaskan di mana. Tentu adaptasi ke satu daerah itu bukan hal yang mudah, dan itu Betul. harus diberikan oleh orang tua kan gitu ya. Kalau misalnya telat, itu akan memperlambat proses tumbuh kembangnya dia Tumbuh gitu. kembang. Betul. Betul. Ya, jadi akhirnya ketika nantinya di usia dia harusnya sudah siap menikah, dia nggak siap. Karena Oh, waktunya habis gitu dengan iya, iya, persiapan. iya. Itu salah satu contoh gitu ya. Iya, Dan iya, itulah iya, iya. makanya peran orang tua melengkapi gitu ya. Kalau kita bilang kayak tugas perkembangan gitu ya. Tahap perkembangannya kita lengkapi. Sebenarnya tujuannya untuk itu, biar dia nanti di usia berapa yang harusnya dia udah ideal, dia udah selesai gitu situ. Dan Oke. itu memang refleksi diri sih selama belajar. Saya juga merefleksi diri, bagaimana orang tua saya dulu, bagaimana keluarga saya dulu berjalan gitu ya. Dan ternyata memang sangat mempengaruhi diri saya. Jadi saya bisa mengkorelasi, kenapa sih saya kayak gini? Oh, karena dulu orang tua saya begini. Oh, karena dulu kondisi keluarga saya begini. Oh, Ya, oke. dan tidak hanya orang tua sebenarnya, tapi juga lingkungan. Lingkungan kondisi sosial itu berpengaruh. Misalnya keluarga atau tetangga itu juga berpengaruh, kondisi macam-macam juga berpengaruh, sebenarnya kompleks. Tapi kekuatan nuklir family atau keluarga inti itulah yang bisa menyelamatkan, sebenarnya menyelamatkan setiap Oh. individu anak gitu di dalam keluarga. Karena memang fokus dari pendidikan keluarga itu sebenarnya ke perkembangan anak. Itu nggak ada yang lain gitu Iya, loh. iya, 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 iya. Uh-uh. Jadi Bang, ada banyak, wah Masya Allah, ini masih muda-muda nih jual daging nih Bang. Daging, daging semua. Kira-kira kalau dari tinjauannya Bang Novel nih, dari ilmu yang Bang Novel dapat, kira-kira itu kapan sebenarnya persiapan untuk supaya nanti kelak kemudian hari tidak menjadi absent husband, tidak menjadi absent father. Itu kapan sebenarnya Bang? Apakah di usia, bisa jadi mungkin dalam temuannya Abang, dalam ilmu yang Abang dapat, bisa jadi usia TK kita menyiapkannya, atau bisa, atau kita memang harus bikin roadmap gitu loh Bang. Roadmap menjadi ayah yang oke itu gitu ya. Kan nanti Bang Novel mengatakan tadi ya,
ada teman-teman gitu yang udah lulusan sama, alumni sama, udah settle hidupnya, udah gaji udah gede, tiba-tiba datang juga, Val, gimana ya keluarga gua begini gitu, Val. Jadi ujung-ujungnya nanti juga akan bicara dengan Bang Noval gitu. Artinya, Ya, ini memang ada ruang-ruang kosong nih yang nggak kebangun di roadmap-nya dia gitu loh, Bang. Nah, Abang boleh ya. nggak ceritain bagaimana sebenarnya supaya idealnya kelak nanti dia punya istri, punya anak, dia sudah tidak mengalami ini. Anak-anak muda ini nih, Bang, gitu. Sejak kapan harusnya dia persiapkan ini? Kalau persiapkan dari pribadi ya, persiapan tuh sebenarnya memang kalau kita menyadari mungkin dari usia-usia remaja ya, usia-usia Remaja. udah balik itu sebenarnya udah mulai terpikir gitu. Ketika balik kan sebenarnya udah punya tanggung jawab ya, Betul, udah menjadi kita bukan tanggungan orang tua dalam Iya, tanda iya. kutip pahala dan dosa gitu. Kita Betul, sendiri yang betul. berjuang. Dan kita itu proyeksi gitu. Apa yang harus kita siapin? Nanti juga mungkin waktu SMA nggak kebayang ya, nanti saya akan menikah. Tapi mendekat usia-usia menikah, misalnya pada saat apa namanya jadi mahasiswa gitu, pada saat kuliah, terus kita beres kuliah, itu benar-benar sangat krusial momen juga tuh untuk persiapan seorang ayah, untuk pribadi ya, untuk pribadi. Karena kita udah menyadari peran kita gitu. Jadi kayak, aduh, nggak kebayang sih. Ada misalnya kita melihat ada bapak udah baik banget, tapi anaknya masih begini gitu. Jadi kayak harus sebaik apa gitu kita kan. Seperti itu. Belum lagi kita harus mengenal pasangan kita gitu loh. Kadang kita fokus ke anak, kita lupa sama pasangan. Padahal yang hari-harinya lebih banyak kan pasangan kita. Itu untuk pribadi ya. Tapi untuk orang tua mempersiapkan anaknya, menurut saya memang dari dini, dari usia dini banget gitu. Kayak karena dari ilmu yang saya pelajari, kita kan bicara brain architecture, apa namanya, pembentukan struktur otak itu gitu, bagaimana decision making, bagaimana dia berperilaku itu dimulai dari usia golden age 0 sampai 5 tahun. Bahkan kalau di data gitu, di hasil riset, bentuk sinapsis otak, maksudnya bentuk pergerakan di otak kita gitu, impulsnya itu apa namanya, setiap ada maksudnya cara berpikirnya itu usia 2 tahun itu mirip dengan dewasa. Jadi sebenarnya di atas 2 tahun tuh sudah anak-anak tuh sudah terbentuk gitu loh. Sama dengan dewasa. Jadi kalau kita bicara 1000 hari pertama, 1000 hari pertama adalah hari yang paling krusial, terutama keterlibatan ayah terhadap anaknya gitu. Masya Allah. Terus Bang. Terus. Jadi memang kalau ditanya sebagai orang tua mempersiapkan anak ya dari sedini mungkin, bahkan di 1000 hari pertama itu menentukan, sangat menentukan prosesnya. Nah, tinggal dari kalau kita sudah berhasil, ya tinggal kita mengikuti apa ya perkembangan waktu gitu. Maksudnya berjalannya waktu anak di usia segini gitu. Bang, sebentar, Bang. Bang, tadi Bang Noval bilang nih 1000 hari pertama itu ada 2 kali nih Bang Noval bilang bahwa keterlibatan ayah itu sejauh apa sebenarnya Bang di 1000 hari pertama itu bukannya ibu aja Bang, selain ke ibu aja. Jadi memang banyaknya literatur juga menyatakan sebenarnya memang apa namanya waktunya bersama ibu. Tapi orang banyak melupakan peran ayah. Padahal peran ayah ini sangat mendongkrak gitu ya, sangat mendongkrak. Nah, apa yang didongkrak? Pertama, ayah tuh bisa meningkatkan kognisi, apa kemampuan kognitifnya ya, kemampuan berpikirnya itu bisa, kemampuan language apa bahasa untuk berkomunikasi. Biasanya kosakata itu lebih banyak didapat dari ayah daripada ibu. Kenapa? Karena ibu walaupun ibu lebih banyak mengeluarkan kosakata dibanding ayah, tapi suara ayah lebih nancep di anak, di telinga anak, karena suaranya berat gitu loh. Karena itu fibra yang berbeda kan. Karena pada saat selama di kandungan dia dengarnya suara ibu gitu kan, suara yang apa fibranya nggak rendah. Nah, ketika ada suara ayah masuk itu lebih apa ya, lebih menempel lah, melekat di diri anak gitu. Itu di 1000 hari pertama. Ya, kemudian tingkat confidence apa percaya diri anak itu juga meningkat kalau ada keterlibatan ayah gitu. Karena kalau saya membayangkan ya kayak dari tugas kuliah gitu analisisnya, ibu itu akan semakin aman dan nyaman ketika dekat dengan suaminya pada saat dia punya anak. Nah, itulah menambahkan rasa percaya diri ke anak karena nggak ngelihat ibu yang khawatir gitu. Tapi ketika ibu yang survive sendiri, ketika ayahnya nggak hadir gitu ya, kan panik misalnya, aduh gimana nih, misalnya anaknya sakit, aduh gimana nih, suaminya nggak berusaha untuk menenangkan, sehingga anaknya ikut panik. Ketika punya masalah, anaknya berpikir, oh kalau saya sakit atau saya punya kesusahan gitu ya,
saya jadinya panik karena ibu saya panik gitu loh ya. Tapi ketika ada bapak yang menenangkan, dia akan berpikir, akan terbentuk bahwa suasana itu tenang. Walaupun saya punya kesusahan, waktu saya punya kesulitan, saya nggak perlu panik, saya tenang gitu. Dan itu peran dari ayah gitu, yang sebenarnya tidak dominan sebenarnya, tapi memiliki efek pengaruh yang sangat besar gitu. Betul. Itu dari ilmu yang saya pelajari. Tidak dominan tapi signifikan ya Bang ya. Tidak dominan tapi signifikan ya. Jadi Bang, ini dahsyat ini Bang. Perlu menurut ayah nih perlu semacam campaign gitu ya, karena sekarang nih kecenderungannya Bang, mohon maaf ya tidak ngejudge ya, kecenderungannya bagi pasangan-pasangan muda gitu, dia udah punya anak dan si suami justru lebih cenderung meninggalkan istri gitu, atau memperbanyak asisten gitu loh Bang gitu. Jadi si ayahnya justru karena dia sibuk kan lagi nyari karir nih Bang gitu, nyari karir harus apa, kadang-kadang udah punya anak, itu lebih banyak dia sentuhannya. Ayah pernah lah membantu sebuah penitipan anak lah gitu ya Bang ya. Itu penitipan anak untuk kelas-kelas atas tuh Bang gitu ya. Ayah ngelihat loh kok sampai yang ngedrop anaknya dititipkan ke anak itu sampai dia nggak turun dari mobil, nggak dia apa gitu. Jadi memang yang mengurus itu semua itu adalah asisten gitu. Nah ayah waktu itu tanya tuh, karena memang harus wawancara dengan para ayah ya gitu, wawancara. Bahkan ada ayah yang sampai 2 hari itu pernah nggak nyentuh anaknya Bang, memang nggak nyentuh, maksudnya nggak meluk, nggak tahu apa gitu. Nah ini kan bakal menarik nih Bang, karena Bang tadi misalnya bagaimana kita nggak bayang ya kalau para ayah ini semakin lama dia terjebak dengan misalnya dengan apakah dengan materi dan lain, padahal tadi Bang Noval bilang jangan main-main loh dengan peran ayah gitu ya. Ada 3 hal yang paling di usia 1000 hari pertama itu. Ada apa tadi Bang? Soal percaya diri, ya. Seperti ya, apalagi Bang ya, ayah itu soal kata-kata ya Bang ya, kata-kata yang lebih kosakata lah ya Bang ya, kosakata. Nah, dan kemudian ada 3 tadi Bang ya, yang sangat-sangat penting ayah itu hadir di dekat ibu, terutama membuat ibu merasa safe and secure kan gitu ya Bang ya, gitu ya. Oke. Nah Bang, ini udah lewat 1000 hari nih Bang, ini Masya Allah nih. Mudah-mudahan nih ada yang berdoa juga menjadi Menteri Ketahanan Keluarga gitu ya. Amin, Masya Allah. Nantilah. Keluarga. Ada aja departemen baru ya, kementerian baru. Keluarga. Ya, Bang Noval. Nah, boleh nggak kita naik sedikit lagi? Misalnya di SMP dan SMA itu, kalau menurut Bang Noval, supaya kan target kita, roadmap kita nih, dia akan menjadi nanti ketika dia menjadi ayah-ayah muda dan diamanahkan anak, itu akan melahirkan generasi baru yang lebih utuh gitu loh Bang. Karena kan sangat tergantung dari negara kita ini, sangat tergantung dari anak-anak mereka nih Bang. Gitu ya. Nah, sekarang Bang kita naik sedikit. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh apa ya, atau orang tua atau anak-anak gitu ketika dia usia SMP dan SMA. Nah, nanti kita akan Abang Noval akan terangkan lagi nih, ketika mahasiswa seharusnya mahasiswa itu harusnya belajar ini dan itu gitu. Nah, sekarang SMP SMA dulu Bang. Nah, kalau SMP SMA ya, kadang kan sebenarnya mirip-mirip, cuman memang apa ya, beban konsentrasinya yang mungkin persenannya yang berbeda gitu ya, bobotnya yang berbeda. Kalau SMP SMA banyak banget saya mencoba refleksi ke belakang dari ilmu yang saya pelajari juga, bahwa ketika saya SMP SMA tuh saya disibukkan dengan hal-hal mengejar prestasi. Misalnya belajar, karena nanti kamu masuk SMA yang bagus, favorit, nanti kamu masuk kuliah yang bagus, gitu kan. Ya, masuk aja tapi nggak dipikirin keluarnya, padahal keluarnya lebih susah sebenarnya. Nah, ketika itu banyaknya prestasi gitu ya. Tapi tidak berpikir bahwa ketika nanti kan outputnya itu kerja sebenarnya. Maksudnya nanti kamu hidup bagaimana gitu kan. Nah, pada saat itu nggak pernah terbayang oleh pemuda gitu ya, pemuda-pemuda sekarang, anak muda sekarang itu nantinya ketika dia sudah dalam tanda kutip sudah bekerja, dia kan akan sibuk. Bagaimana dengan bagi waktu dengan keluarganya? Itu nggak pernah menjadi bahan pikiran, dan itu jadi suatu hal yang ya udahlah, nanti lihat nanti aja. Jadi ketika nanti pada saat udah menikah, udah punya anak, ya udah kayak udah terlanjur aja gitu. Padahal seharusnya dia udah bisa maintain kapan waktunya dia bersama keluarga dan kapan waktunya dia bekerja gitu misalnya. Dan itu kan sebenarnya karena sibuk di SMP SMA tuh berprestasi gitu. Tapi soft skill-nya
bagaimana ya soft skill ya, itu nggak dan karakternya itu nggak dibangun gitu ya. Jadi kayak misalnya banyak yang bisa nih mengerjakan soal, misalnya bisa nih mencapai akademik gitu, tapi dia nggak bisa menyelesaikan masalah dengan teman, sosialisasi dia nggak bisa. Karena itu dampaknya nanti dia akan bersosialisasi dengan pasangan dia nggak bisa gitu menyelesaikan masalah. Dia decision making dia nggak bisa karena dia nggak ikut organisasi misalnya gitu ya. Itu kan sebenarnya pendidikan dasar, dan itu banyak juga sebenarnya ikut organisasi tapi nggak dikorelasikan ke keluarga, banyaknya dikorelasikannya ke dunia kerja. Jadi banyak banget pengalaman, ini pengalaman ya, tidak menjudge juga gitu. Banyak kalau di kantor para suami, para bapak ini bisa negosiasi, berdamai dengan kolega, dengan klien bisnis, tapi di rumah sama pasangannya nggak bisa gitu. Jadi kayak ya udahlah, anak urusan kamu, itu rumah urusan kamu, bukan urusan saya gitu. Ya akhirnya sebenarnya itu kan keahlian yang sama sebenarnya, hanya objeknya tidak diarahkan. Karena pemikirannya saya mau mengembangkan skill ini untuk keperluan saya bekerja, tapi bukan keperluan saya untuk berkeluarga. Gitu ya. Betul. Dan itu Masya Allah, ini Masya Allah luar biasa nih. Nanti kita bikin serial 3 kali ya Bang ya, ketemuannya Bang. Masya Allah. Jadi Bang, SMP dan SMA itu, ini pelajaran yang luar biasa nih Bang. Memang kecenderungannya Bang, memang kita nih orang tua, kita memang ini sudah terkondisi nih Bang. Entahkah apakah itu terjebak atau dijebak ya Bang ya, oleh kondisi gitu. Bagaimana anak SMP SMA ini pikiran kita dia bekerja gimana supaya nggak susah hidupnya gitu loh Bang, gitu ya. Yeah. Tapi padahal di saat itu harusnya seperti Bang Noval bilang harus ada soft skill yang harus kita latih betul ke anak-anak kita gitu. Sekarang kecenderungan anak-anak dari pagi sampai sore urusannya sama pelajaran gitu loh Bang. Tetapi dia nggak belajar dalam terbetik soal hidupnya nanti seperti apa, life skill-nya seperti apa gitu Bang. Dan itu ayah pikir Bang, itu bukan terjadi sedikit Bang. Jangan-jangan pihak sekolah dan pihak rumah juga jangan-jangan paradigmanya seperti itu Bang gitu ya. Jadi orang berlomba-lomba, sekolah berlomba-lomba untuk bukan bagaimana menyiapkan generasi depan yang akan melahirkan generasi baru kan gitu ya Bang ya. Oke. Nah, Bang, kira-kira kalaulah nanti misalnya Allah takdirkan Bang Noval jadi Menteri Ketahanan Keluarga gitu, kira-kira di anak SMA tuh Bang Noval mau ngasih pelajaran apa sebenarnya? Waduh, ini dicatat nih ya seumur hidup. Kalau saya benar, ini jadi janji nih. Sebenarnya memang yang diperlukan adalah tanggung jawab ya. Menurut saya tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Karena dalam berkeluarga, terutama buat seorang suami dan seorang ayah, itu tanggung jawab itu paling penting. Karena banyak yang sulit untuk bertanggung jawab. Terus yang paling penting adalah ya tadi, bahwa hidup ke depan tuh bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga berkeluarga, bersosialisasi. Jadi skill yang dilatih dan kayak misalnya bukan ekskul ya, pengayaan lah gitu, kegiatan pengayaan itu menguatkan di sana gitu, karakter leadership gitu. Leadership juga penting. Kadang banyak yang hanya mengejar akademis, leadershipnya kurang. Padahal leadership buat laki-laki itu penting untuk memimpin keluarga tentunya ya. Nah itu nggak disadari. Karena pada saat SMA saya merasa ya saya hanya belajar akademik aja dan juga melatih mengembangkan diri saya, tapi terjunnya di lapangan. Misalnya kayak jarak sekolah yang jauh, saya berangkat ke sekolah, saya pulang, tapi bukan dari sekolah, bukan sekolah yang men-setting itu gitu. Sehingga ujung-ujungnya balik ke individu masing-masing. Kalau individunya mau belajar, individunya merasa itu sebuah pembelajaran, dia berkembang. Tapi kalau enggak ya, dia akan terbawa arus aja gitu. Dan memang menurut saya itu yang paling penting sih ya, pendidikan itu tadi membentuk karakter ya, karakter di SMA. Ya, Bang Noval, ini ada doa nih dari Mbah Rahmah gitu. Amin. Ini lagi Ramadan, Bang. Insya Allah doanya manjur gitu. Jadi Menteri Ketahanan Keluarga ya. Amin. Bang Noval, tadi ayah nyatet nih, yang anak-anak itu di SMP SMA itu apa? Oh, ya itu tadi ya. Nah, ada sebuah pembelajaran, bukan ekskul kali ya, tapi harus integrasi sebenarnya ya, integrasi supaya kelak kemudian hari anak laki-laki ini adalah muncul kekoamannya gitu ya Bang ya, kekoamannya. Karena dia akan menjadi pemimpin kelak kemudian hari, dan anak-anak perempuan ini harus ada pembelajaran secara interkurikulum, secara integrasi yang akan menjadikan dia menjadi ibu kelak kemudian hari kan gitu ya Bang ya, gitu. Supaya
perubahan-perubahan generasi ini bentuknya lebih baik Bang gitu ya. Jangan semakin lama semakin hancur gitu loh Bang. Harusnya kan semakin lama semakin muncul generasi-generasi yang baik gitu ya Bang ya, dari perubahan bapak dan ibunya. Nah, oke Bang, mudah-mudahan ya ayah berdoa nih semuanya yang sini ya berdoa, mudah-mudahan Allah ijabah nanti ya setelah doktor langsung Menteri Ketahanan Keluarga gitu. Masya Nah, Allah. iya presidennya Ustadz Bendri. Iya, ya, oke Bang. Nah kita udah mulai masuk nih Bang, wah Masya Allah waktunya. Nah kita udah masuk nih Bang SMP dan SMA. Otomatis kan kita nanti akan berbicara bahwa anak laki-laki itu harus memang dilaki-lakikan lah gitu ya Bang ya, memberikan pembelajaran-pembelajaran kekoaman gitu. Baik itu pembelajaran yang ada di apakah itu olahraga, matematik atau apa selalu ada kaitannya dengan kekoaman gitu. Nah Bang ini iseng aja nih, iseng aja Bang. Berarti memang ini memang anti ekstrim nih Bang, bukan anti mainstream ya, anti mainstream, anti ekstrim, ice cream gitu loh Bang gitu ya. Maksud saya ini bukan persoalan gampang nih Bang membicarakan ini. Ya. Maksudnya apa ya, mengungkapkan ini kepada pemerintah atau mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Tidak semua orang tua gitu loh Bang, ketika kita bicara nih, misalnya gini ya, pengalaman ayah lah bikin sekolah-sekolah orang tua di berbagai tempat gitu. Itu diketawain Bang, diketawain gitu ya. Latih anakmu supaya jadi laki-laki gitu. Maka orang tua bilang, gampang lah ya Irwan, laki-laki sendiri dia insya Allah gitu ya. Padahal umur-umur yang terbaik. Apalagi kita bicara soal kurikulum. Apa sih idenya abang nih? Idenya abang nih untuk supaya nanti kelak kemudian hari entah kapan lah Allah mentakdirkan SMP dan SMA itu emang utuh Bang. Ada stimulan atau simulasi untuk anak-anak laki-laki supaya dia kekoaman dia sebagai dan keperempuanannya. Apa kira-kira Bang? Bentuknya seperti apa? Kalau menurut saya sebenarnya balik lagi, kalau kita bicara sistem memang komprehensif ya. Mungkin kita mulai dari gurunya, Gurunya juga punya kemampuan memberikan contoh, modeling gitu. Kalau misalnya guru laki-laki, bagaimana dia menangani masalah di kelas, bagaimana dia menghadapi, bagaimana cara dia berbicara, berkomunikasi itu menentukan. Karena jadi model, gitu ya. Kalau menurut saya memang guru yang pertama punya kapasitas dan punya kemampuan untuk sebenarnya hal ini kan bukan suatu hal yang dipelajari lewat kuliah gitu loh ya. Tapi sebenarnya pembentukan karakter aja. Kalau guru bisa mencontohkan, begini loh, laki-laki itu menyelesaikan masalah begini loh. Contohnya kayak misalnya, kalau misalnya ada anak berbuat kasus di sekolah, misalnya merokok gitu ya. Itu baru kelihatan. Guru laki-laki itu baru kelihatan di situ. Cara menangani masalah seperti apa. Tapi kalau nggak ada masalah itu, orang nggak belajar. Jadi sebenarnya harusnya rata. Setiap permasalahan tuh bukan lihat tingkat beratnya gitu. Misalnya, oh ini levelnya udah berat, harus seperti ini. Nggak juga. Jadi maksudnya semua permasalahan, semua lika-liku di dalam proses pendidikannya, itu harus gurunya harus siap memberikan contoh. Gitu. Bang, memberikan stimulasi. Abang berhenti dulu Bang. Ini menarik banget nih. Jadi Bang kebayang sama ayah gitu ya. Kalau Abang bilang kalau gurunya harus mengerti soal tentang bagaimana menstimulasi anak-anak di usia-usia ini, laki-laki kan anak laki-laki. Ayah kebayang nih Bang. Kalau misalnya guru agama gitu loh Bang ya, dia menceritakan siroh gitu Bang, mempelajarkan siroh kepada anak-anak di usia SMP dan SMA ini, kalau dia menguasai betul tahap perkembangan, ayah kebayang mau jadi seperti apa kelak kemudian hari gitu. Yang sering ditemuin kan begitu ya Bang ya. Belajar siroh gitu ya. Gurunya di depan, kemudian gurunya cerita. Rasulullah itu adalah seorang yang soleh. Waktu itu Rasulullah tuh jalan ke sini. Itu bukan nggak penting. Tapi bagi anak yang sudah usia SMP dan SMA, dan dia memang harus simulasi ya Bang ya. Dia harus touching gitu ke persoalannya. Jadi bukan lagi hanya persoalan diceritakan, kemudian dihafalkan gitu. Nah, ayah kebayang nih, itu baru satu guru agama. Belum lagi guru-guru yang lain ya, guru olahraga gitu yang mengaitkan untuk ke anak laki-laki bagaimana memutuskan ini main bola misalnya gitu. Ini mau di-tackle apa enggak nih gitu kan laki-laki banget gitu Bang ya. Oke. Bang. Nanti ada banyak pertanyaan nih Bang. Nah, tapi Bang Masya Allah waktu kita nih tiga serial ya Bang. Waduh, Masya Allah. Bang, kita mau masuk sekarang nih. Ayah pernah berkenalan dengan seorang tamatan, ayah lupa nih, tamatan Wisconsin kalau nggak salah ayah ya. Seorang yang juga aktif lah bersama-sama ayah di daerah Jawa Barat itu untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah beliau ini pernah cerita sama ayah Bang. Beliau bilang,
saya dulu Ayah Irwan selesai dari Wisconsin itu ijazahnya ditahan sama kampus, Bang. Jadi dia mau pulang ke Indonesia, itu ijazahnya ditahan gitu. Dia bilang, saya mau segera pulang ke Indonesia, saya harus bekerja, saya apa-apa gitu. Nggak mau gitu ya, kecuali rupanya, Ayah lupa nih, di Wisconsin atau di mana. Rupanya kampus mewajibkan, Bang, ikut pelatihan tentang bagaimana menjadi ayah selama 3 bulan. Nah, Bang, apa nih menurut Abang itu untuk ke depan nih? Bagi anak-anak nanti kuliah. Tadi kita udah bicara SMP dan SMA gitu. Nah, idealnya seperti apa sih, Bang, kalau anak-anak kuliah itu supaya nanti dia nggak jadi gagap ketika dia menjadi ayah atau menjadi istri, menjadi ibu. Silakan, Bang. Jadi sebenarnya tanpa disadari ya pendidikan ketika kita berusaha mengupgrade diri sebagai seorang laki-laki untuk menjadi seorang ayah, itu sebenarnya itu proses pendewasaan diri yang paling bagus gitu. Oh. Menurut yang saya pelajari gitu ya, itu adalah proses pendewasaan diri yang paling bagus. Kenapa? Karena ketika kita bisa jadi ayah yang baik, otomatis kita bisa jadi leader yang baik. Otomatis kita bisa jadi pekerja yang baik, otomatis kita jadi laki-laki yang baik, otomatis kita bisa jadi orang yang baik buat tetangga kita, buat lingkungan kita. Secara nggak sadar. Kenapa? Karena ada 2 elemen yang kita pimpin ketika jadi ayah, yaitu pasangan kita yang mungkin secara usia sudah dewasa dan anak-anak gitu. Sehingga kita akan berusaha memposisikan diri itu atas bawah. Bagaimana bicara dengan orang yang setara, dengan bagaimana berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang anak gitu ya, yang lebih muda. Itu kan bukan hal yang mudah. Belum lagi langkah belajar untuk menjadi bijaksana. Itu kan semua sifat-sifat ayah sebenarnya. Jadi kalau kita jabarin sifat leader itu sebenarnya sifat ayah. Ayah itu begitu gitu. Nah, jadi kalau ayah itu lebih kebayang kalau menurut saya. Karena kan ada objeknya. Tapi kalau leader ya tergantung pekerjaannya di mana gitu misalnya. Tergantung aktivitasnya nanti di mana. Tapi kalau jadi ayah udah otomatis. Nah, jadi kalau menanggapi tadi yang anggaplah Wisconsin gitu ya, tadi harus mengambil 3 bulan itu, sebenarnya itu adalah proses pembelajaran leadership dan karakter building buat dia tanpa dia sadari gitu. Karena ketika udah berhasil menjadi, atau kita nggak bisa bicara menjadi ayah yang berhasil karena proses belajar ayah kan sepanjang masa ya, sepanjang hidup kan. Tapi sudah terbayang oleh seorang ayah, oh begini nih, oh begini gitu. Udah tahu nih ayah yang baik seperti apa. Itu secara otomatis memperbaiki diri dengan cara yang paling baik gitu. Dengan menjadi yang paling baik. Leader yang paling baik itu ayah gitu kan. Ya, waktu itu kita pernah diskusi juga ya, waktu itu yang sama Ustadz Faris gitu ya, mengenai sirah. Ketika bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang buang air. Dia tidak memposisikan diri sebagai Rasul atau sebagai pemimpin, tapi sebagai ayah. Saya lupa detail hadisnya, tapi saya menangkap bahwa memang betul, memang posisi ayah tuh krusial, dan ketika kita sudah bisa menjadi ayah yang baik, sudah mencapai itu, otomatis kita bisa menjadi yang baik sebagai orang pribadi di tempat manapun kayak seperti itu. Bang, kira-kira apa yang Bang Naufal mau sampaikan kepada anak-anak teman-teman yang masih kuliah nih, Bang, gitu ya, masih kuliah. Ini kan abis ini masih ada satu pertanyaan nih, Bang, sampai kita bicara ketika kita sudah menikah nih, Bang, gitu. Nah, sekarang apa kira-kira nih, Bang, yang harus sebenarnya secara ideal nih, Bang, yang harus dipersiapkan ketika anak-anak kuliah nih? Karena setelah itu masanya sudah susah nih, Bang, untuk memberikan enrichment kepada anak-anak. Nah, kira-kira apa, Bang? Jadi kalau saya, prinsip saya ya, dalam kita menuntut ilmu, apalagi pada saat kuliah, di mana bukan beban ya, tapi lebih ke beban akademik itu banyaknya di kita gitu, beban pembelajaran di kita. Bahwa kuliah atau belajar sekolah itu bukan untuk jadi apa, tapi kita belajar apa, mau jadi seperti apa. Maksudnya mau mengupgrade diri di mana gitu. Jadi kalau dipikir, oh mau masuk, anggaplah misalnya teknik tambang gitu, atau teknik perminyakan, atau teknik sipil gitu, atau teknik mesin. Oh nanti kerjanya di sini ya. Itu proyeksi pekerjaan. Tapi apakah itu selalu linear? Kan tidak, gitu kan. Bisa jadi dia nanti larinya ke bidang yang lain. Tapi ada pembelajaran atau ada hal yang dipelajari gitu untuk mengembangkan diri. Nah, jadi yang dipikirin pertama tuh mengembangkan diri dulu gitu. Bukan saya mau jadi seperti apa, bukan saya nanti jadi apa, tapi apa yang bisa dikembangkan dari diri saya, di-upgrade. Karena itu mempengaruhi cara kita belajar gitu loh ya. Karena pada saat kuliah tuh sebenarnya menurut saya waktunya itu cukup enak banget gitu, fleksibel. Pertama, di kampus menurut saya ya nggak begitu banyak, ya padat lah gitu ya pembelajaran kuliah. Tapi kita bisa juga cari
pendidikan di luar itu gitu, yang untuk mensupport kita. Jadi kita bisa membaca diri. Sebenarnya apa sih yang kurang dari saya gitu. Ya, Nah, ya. relasinya ke dunia keluarga tadi gitu ya. Ya ada pendidikan pranikah. Sebenarnya pendidikan pranikah tuh Ah, jangan dia, karena gini, pengalaman beberapa teman dan saya juga ketika saya ikut sekolah pranikah, banyak yang bilang gini, harusnya kita ikut sekolah pranikah tuh dulu-dulu, jangan sekarang, udah telat gitu. Kayak gini, gile, gue udah di ujung ya, besok mau nikah, tapi bebannya banyak banget gitu. Jadi kayak harusnya tuh kemarin gitu. Jadi maksudnya ah, bukan berarti, jadi jangan sampai terjadi suatu apa stereotip ketika, oh ikut sekolah pranikah lu mau nikah cepet ya gitu, lu mau nikah muda ya, ya enggak gitu. Tapi memang ini perlu kita persiapkan aja, bagian dari roadmap hidup yang ayah bicarakan betul, tadi gitu. betul, Dan betul, menurut saya betul. hal-hal seperti itu gitu, ya emang perlu disiapkan Ya, buat ya. teman-teman kalangan milenial dan yang masih berkuliah gitu ya, lebih memikirkan pengembangan diri. Karena prinsip hidup saya gini ya, hidup itu masalah belajar. Karena seumur hidup kita tuh kita belajar. Oh, belajar. Kalau kita berhenti belajar, sama aja kita berhenti hidup gitu sebenarnya. Jadi nggak ada yang stagnan. Oh, Kita pasti belajar terus kayak gitu. Nah, jadi betul. apalagi kondisinya kita mahasiswa, kita memang pelajar, ya Iya, kita iya. belajar. Kita cari ilmu Iya, sebanyak iya. mungkin yang tidak Iya, iya. menggantungkan hanya dari satu sumber gitu. Nggak dari kampus Betul, aja, tapi dari mana-mana betul. gitu. Jadi mengembangkan diri kuncinya Bang ya, mengembangkan Yap. diri ya. Ya, jadi tapi Bang, memang ini ada banyak-banyak pertanyaan nih Bang, tapi nanti jawabnya ntar ya Bang ya. Satu lagi Boleh Bang, ya? menjelang kita berakhir nih Bang. Jadi Hmm. kira-kira apa yang Bang Noval sarankan gitu dengan mengalami sekarang sudah nikah nih gitu ya. Hmm. Sudah nikah nih gitu ya. Agar ada istilah absent husband ya Bang ya. Ada istilah yang memang dia hadir secara suami secara fisik dia hadir gitu. Tetapi dia kalang kabut Bang. Ini istri mau dipuji. Kadang-kadang ada istri yang bilang ya Allah udah nikah hampir sebulan 2 bulan nggak memeluknya kasar gitu loh Bang misalnya gitu ya. Istri nggak ngerasakan bahwa makin lama dia makin cinta gitu loh Bang. Nah kira-kira apa Bang yang mestinya tips Bang? Oke, yang tip dari Newcastle juga boleh Bang. Gitu ya. Ya, kalau ini tipsnya nggak tahu nih ya, karena saya juga baru Ah, mengalami juga. Semoga apa yang ah, biasanya gini, kayak kemarin beberapa teman juga nanya gitu ah, kan. Biasanya kan kalau ah. baru nikah gitu, gimana sih rasanya nikah gitu? Enak Iya nggak? ya, Gitu. iya ya. Justru saya malah banyak ngasih saran gitu ke teman-teman. Oh gini gini Ah, gini. Kayak udah ah. nikah udah lama gitu. Padahal baru bentar. Tapi mungkin karena rasanya masih dekat gitu ya. Iya Dan ya, iya ya. yang saya rasakan gitu ya, maksudnya tips buat yang nantinya atau yang udah menikah atau yang mau menikah gitu ya. Eh apa ya? Intinya sih sebenarnya lebih apa? Lebih Ntar, saya lupa tadi. Iya, iya, iya. Ada Intinya salam. sebenarnya gini, intinya apa? Ketika kita menikah tuh, kita mencoba berpikir bahwa kita bukan sampai di sini, tapi kita masih bisa belajar lagi gitu. Jadi belajar aja, gitu. Oh, iya, Belajar. iya. Nah, belajar tuh gimana? Nggak harus yang belajar kayak ketika menemukan permasalahan, kita cari solusinya atau gimana. Karena susah cari solusinya menurut saya. Ketika saya menemukan permasalahan, ada konflik atau ada apa, itu susah banget nyarinya ya gitu. Iya, iya, Nah, iya. apa yang dilakukan? Tanya sebenarnya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Oh, Bertanya oke, orang yang udah oke. berpengalaman, misalnya sama orang tua sendiri. Kalau menurut Betul, saya betul. itu lumayan ya memberikan masukan. Kalau berani juga paling mertua juga suka sharing Betul, juga gitu, orang-orang betul, terdekat betul. kita. Karena walaupun kita kayak misalnya saya mempelajari dunia family studies atau misalnya saya mempelajari dunia parenting atau misalnya teman-teman juga yang lain mempelajari tentang parenting, tetap orang tua kita lah yang paling tahu. Betul, Tetap orang yang betul. lebih yang udah berpengalaman lah yang lebih tahu. Kayak practice is more than teori gitu loh. Jadi Betul, kayak betul. mereka jauh lebih tahu gitu. Kalau dulu orang tua saya selalu bilang gini, walaupun kamu mungkin lebih tahu tentang teorinya, tapi tetap kita sebagai mama sebagai orang tua itu lebih tahu karena udah pernah pengalaman gitu. Betul, Jadi betul. dengarkanlah gitu. Jadi Betul, memang betul. petuah-petuah orang tua tuh Betul. yang menurut saya itu bagus untuk didengar gitu. Betul. Jadi Betul. maksudnya jangan merasa udahlah cukup saya tahu teorinya. Banyak kan gitu. Saya tahu ilmunya, tapi tetap cari tahu dari orang-orang terdekat. Kadang pengen tahu dari ahlinya siapa. Misalnya pengen nanya, jadi ayah yang baik, nanya ayah Irwan gitu kan. Padahal sebenarnya dia bisa cari referensi dari yang lain. Bisa jadi mungkin teman dekat dia yang dalam tanda kutip usianya sudah
berjarak gitu. Misalnya mungkin kakak kelas atau misalnya teman kantor, itu juga bisa sharing gitu. Dan Betul. nggak ada ruginya kok gitu. Dan kita nggak jadi orang yang apa ya, jadi kayak malu gitu. Malu dalam arti gini, aduh pakai ngomongin masalah keluarga lagi. Sebenarnya kalau kita nanya, kan kita nggak malu kecuali kita sharing. Kan maksudnya kita buka aib. Kita kan nggak buka aib di sini, tapi kita mau cari tahu gimana sih gitu. Karena pendekatan setiap orang tuh unik dan itu jadi inspirasi gitu loh ya. Betul. Ini kita bacain dulu nih fansnya Naufaler gitu ya. Dari Singgi, dari siapa tuh banyak banget, keren gitu ya. Nah, Bang Noval, jadi itulah sebabnya kenapa Bang Noval harus memelihara hubungan begitu mesranya dengan mertua ya, gitu ya. Jadi karena Bang rahasia istri itu ada di mertua itu Bang Noval ya. Jadi karena kita harus baik-baik juga sama istri Bang, karena kan memang yang disampaikan oleh para ulama itu hunna libasul lakum antum libasul lahun, kan gitu ya Bang ya. Semua kekosongan-kekosongan kita nanti istrilah yang akan lebih banyak memperbaiki bagi kita gitu. Nah, istrinya kita harus tahu nih, istrinya ada kuncinya di mertua yang kemarin Bang Noval anterin itu gitu, yang di servis habis-habisan itu Bang. Gitu. Bang Noval, kita ini Masya Allah waktunya. Kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan Bang ya. Tadi Bang ada yang nanya Bang. Pertama dulu deh, bagaimana kalau nanti anak masuk pesantren? Gimana lu Bang? Jawab singkatnya Bang. Kalau anak masuk pesantren, pertama sebelum masuk pesantren kita bisa seleksi dulu, misalnya bisa mencari tahu dulu tentang pesantrennya kan, dari siapa, dari orang tua yang udah pernah memasukkan anaknya misalnya, terus dari kita lihat anaknya, karena biasanya cari tahu ke pesantren pasti pesantrennya ceritanya baik-baiknya aja gitu. Nah biasanya dari pengalaman orang, bagaimana penanganan gurunya, bagaimana sistem iklimnya di sana. Dan yang kedua, komunikasi sih jangan putus, walaupun jauh, tapi komunikasi jangan putus. Bisa jadi stimulasi ayah dan orang tua itu datangnya dari komunikasi dari telepon atau kunjungan gitu. Seperti itu sih ya, untuk menjaga itu. Ini pertanyaannya, jawabnya nggak boleh panjang-panjang Bang, waktunya mepet soalnya. Untuk mendidik anak diperlukan kesinergian antara orang tua dan guru. Sehebat apapun seorang guru akan tergantung pada peran orang tua di dalam keluarga. Betul ya Bang ya? Pertanyaannya, bagaimana kalau anak di pesantren? Oh sama nih, pesantren sudah ya Bang ya. Nah, ini ada dari Muti Ramadhani, Masya Allah luar biasa, semoga banyak generasi. Oke Bang. Bang, ini waktunya mepet Bang. Sebelum diputus sama Instagram, lebih baik kita yang memutuskan nih Bang. Siap ya. Satu Bang, tema kita adalah begitu pentingnya ilmu pengasuhan bagi calon ayah muda. Apa yang mau Bang Noval sampaikan? Apakah itu pesan? Apakah itu quote? Silakan untuk menutup pertemuan kita hari ini. Kalau menurut saya mengenai tema hari ini, pengasuhan itu penting ya untuk ilmu yang penting dipelajari untuk ayah muda. Sadarilah bahwa sebenarnya anak kita itu nantinya ketika kita menjadi ayah, dari kita mempersiapkan dari calon ayah, anak kita tuh jauh umur hidupnya nggak sebanyak kita. Jadi kadang kita memposisikan sebagai orang tua tuh merasa anak kita harusnya tahu gitu. Itu yang saya rasakan ketika saya jadi guru. Saya merasa kenapa sih kamu kok nggak tahu? Udah saya bilangin gini. Harusnya saya yang lebih tahu. Itulah kenapa kita harus mempersiapkan ilmu pengasuhan itu. Karena anak ini baru ada di dunia ini baru gitu. Kita yang harusnya lebih pengertian terhadap dia, bukan dia yang jadinya ngertiin kita. Karena biasanya sebagai seorang laki-laki saya merasakan karena memang harus menumbuhkan belajar empati gitu. Karena terkadang kita merasa harusnya kamu udah tahu, kan udah dikasih tahu gitu. Tapi jadi yang kayak gitu tuh sebenarnya penting kita turunkan ego kita pelajari ilmunya, kita lebih masuk ke dia, bukan dia yang lebih masuk ke kita. Karena kita yang lebih mengerti, karena kita lebih punya pengalaman dan kita lebih hidup lebih lama di dunia ini gitu sebagai seorang ayah gitu. Sehingga nanti anak itu akan diposisikan sebagai subjek bukan objek. Jadi apa-apa gimana anaknya, anak kita kira-kira pas atau enggak, bukan jangan-jangan saya udah kasih tahu kok dia nggak ngerti, jadinya seperti itu. Tapi kita mau posisikan karena ini pertumbuhan anak, perkembangan anak bukan perkembangan kita gitu ya. Oke Bang, Masya Allah. Makasih Pak Menteri, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Ini kita catat nih Bang, tanggal 18 April 2021, insya Allah nanti 2000 berapa gitu, nah Bang Noval akan jadi Dr. Noval pribadi, nah gitu. Amin. Ya, mengulangi anti mainstreamnya anak-anak ITB ya, Menteri Kesehatan, Direktur Bio Farma gitu ya. Baik Bang Noval, makasih banyak Bang, makasih banyak Bang Noval ya.
Sama-sama Insya Allah ya. mudah-mudahan nanti ada seri-seri berikutnya. Ayah bunda saya nggak akan bikin kesimpulan karena susah ngambil kesimpulan ya karena daging semua nih semuanya. Ya, apa ayah bunda. Mudah-mudahan kita sudah dapat inspirasi dari Bang Noval. Kalau nanti ada anak muda kita atau anak kita mau menikah, ada beberapa hal tips dan trik yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Noval. Sekali lagi makasih Bang Noval, berkah insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Ayah bunda makasih banyak atas responnya. Insya Allah mudah-mudahan berkah puasa kita. Sampai ketemu Bang Noval, sampai Amin. ketemu Ayah Bunda. Ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.